Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, frater, shalom. Ada dua konsep penggembala di zaman Yesus. Penggembala yang dipekerjakan itulah orang upahan, dan penggembala yang dipertanggungkan itulah orang rumahan, pemilik dari domba-domba. Gembala akan menjaga domba-dombanya, baik itu sebagai orang upahan, sewaan, karena dia harus menjaga, mendapat gaji dari itu, tetapi juga pemilik. Dan biasanya pemilik lebih sering dilimpahkan kepada anak, kepada keponakan, anak biasanya anak bungsu. Kita masih ingat Ayub, dia pemilik tetapi dia limpahkan kepada pekerja-pekerjanya yang banyak. Begitu juga Isai, dia memiliki kawanan domba yang banyak, dia serahkan kepada Daud anaknya. Dan sangat jarang saya punya domba dan saya sendiri yang pergi untuk menggembalakan. Dan dalam Injil hari ini, fikasi dirinya sebagai yang empunya domba-domba, yang menuntun domba keluar masuk kandang. Dan baik orang upahan maupun orang yang memiliki domba, kedua-duanya biasanya bersiap siaga di depan pintu kandang untuk kapan dibuka supaya mereka masuk dan aman dari serangan hewan buas, hewan liar. Kapan mereka harus dibukakan untuk keluar, untuk merumput, makan demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus sendiri sebagai pemilik domba, dia memberikan penegasan bahwa aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan karenanya Yesus serentak juga menjadi pintu. Para gembala harus membuka pintu. Tetapi ketika Yesus menyebut dirinya akulah pintu, maka Yesus tidak membutuhkan satu gerakan motorik dari pihak lain untuk membukakan pintu. Yesus adalah pintu, di mana pintu ini selalu senantiasa terbuka, supaya setiap orang datang menemukan kenyamanan, kedamaian, bahkan keselamatan ketika masuk ke dalam dirinya, ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya. Dan ketika orang harus keluar untuk melanjutkan aktivitasnya dalam hidup sehari-hari, merumput, bekerja, mengalami pengalaman hidup setiap hari, masuk lagi ke hati Yesus, memperoleh daya ilahi, keluar lagi ke dunia fana, ke dunia nyata untuk berjeri lelah di dalam Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid, dia mengatakan bahwa ada pihak lain yang adalah pencuri. Pencuri yang harus naik dan memanjat tembok atau pagar, datang untuk membinasakan, untuk merampas, merampok dan mencuri domba-domba. Dan karenanya Yesus selalu mengatakan dirinya membuka, hatinya terbuka kepada setiap orang yang mencari kenyamanan, pengamanan, kedamaian untuk kehidupan jiwa. Gembala kenal domba, domba kenal gembala. Meskipun pada umumnya domba-domba yang sering kenal gembala. Umat kenal pastor, biasanya pastor kodong tidak kenal umat satu-satu. Ini hal yang lazim.
Tapi pastor selalu ada alasan untuk mencari-cari tahu supaya kelihatan mengenal. Itu terjadi ketika saya pulang ke Manado. Mereka yang histeris lihat saya seperti lihat hantu. Pastor Simon. Pastor, sudah lama sekali tidak ketemu. Pastor masih ingat sama saya? Saya pikir-pikir, ini siapa di? Oh ya. Sambil pikir, ingat ini siapa di? Oh ya. Bagaimana kabar? Sudah jabat tangan, belum juga dapat. Ini ibu siapa di? Pastor dulu dang. Oh pastor sudah masih di Mamajang? Ya masih di Mamajang, sudah mau 6 tahun. Oh pastor belum pindah di? Belum pindah Kang? Belum. Oh, Kong pastor bagaimana? Kapan mau pindah ya? Yang tahu sambil saya cari tahu siapa ini ibu ya. Pernah ketemu, wajahnya sangat familiar, tapi saya lupa namanya ini ibu. Lalu saya bilang, masih di kantor lama supaya dia ngomong dan saya ingat. Iya pastor masih pastor. Oh ibu ini kayaknya, ibu ini. Bagaimana anak-anak sehat-sehat? Lalu dia bilang, pastor ini basinggung, kita kan tidak kawin pastor. Saya sambung lagi, kita kira so kawin. Inilah pastor-pastor tidak kehilangan akal. Tapi sebenarnya ini hal yang lazim, karena satu dilihat oleh banyak orang, tetapi satu ini tidak mungkin menghafal ini domba banyak sekali. Namun Yesus ketika mengatakan di dalam Injil, aku memanggil mereka dengan nama mereka. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus kenal kita satu persatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu berapa kita punya uban yang sudah mulai kelihatan. Kita punya kuku kaki yang belum dipotong, digunting. Pasti Tuhan tahu. Luar biasanya gembala yang baik ini. Dan orang-orang zaman itu tidak mengerti perumpamaan kata Injil. Mereka tidak mengerti. Nanti di kemudian hari Roh Kudus memberi kepada mereka pengertian. Dalam bacaan pertama pada hari Pentakosta, itulah yang terjadi ketika Petrus berkhotbah. Orang-orang jiwa-jiwa dihantar mengenal Yesus dan bertobat, kurang lebih 3.000 orang. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan kita pastor di zaman ini? Bukankah kita juga sudah beroleh Roh Kudus saat pembaptisan? Bukankah pendewasaan iman di dalam Roh Kudus terjadi saat Krisma? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bacaan kedua memberi kita inspirasi. Pertama, bahwa terus berbuat baik kendati menderita. Kata surat Rasul Petrus yang pertama. Bahwa perbuatan baik itu selalu teruji dalam penderitaan. Karena semua orang bisa melakukan perbuatan baik, mulai dari angkat gelas, mulai dari atur kursi, mulai dari angkat sampah yang orang lain tidak lihat. Semua adalah perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik ini adalah perbuatan yang visual, yang kelihatan, yang nampak. Itu baik. Namun ketika kita mengalami pergumulan, maka tantangan pemurnian terhadap perbuatan baik mulai teruji. Apakah saya masih melakukan perbuatan baik? Karena perbuatan baik yang sesungguhnya pasti berasal dan berakar dari hati yang benar. Maka tidak cukup menjadi baik, harus sepaket dengan menjadi benar. Takut di sana akan ada tersinggung, kita baik-baik daripada baku bombe, baik-baik saja. Lalu misalnya orang lain bilang, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kau mau apa? Kau tahu dia punya hati. Maka ukuran dari perbuatan baik yang sesungguhnya adalah keluar dari hati yang benar. Dan biasanya itu teruji di dalam penderitaan.
Poin yang terakhir yang kedua dari inspirasi ini adalah kembali kepada Sang Gembala. Kepada Sang Gembala yang pertama-tama telah menyelamatkan jiwa kita, kata bacaan kedua, dan seterusnya memelihara jiwa itu. Ada salus animarum yang terjadi di dalam kehidupan beriman kita. Saya tadi di sakristi bicara cerita dengan para petugas. Saya baru selesai ikut diskusi Muslim Kristen di TikTok live streaming. Saya masuk di situ menjelaskan supaya mereka memahami. Awalnya ribut seperti debat kusir, sana sini sana sini. Saya masuk dengan komentar, kenapa mereka tidak terima saya ini? Saya punya akun. Begitu masuk saya langsung masuk dan bilang, boleh saya ngomong? Maka saya memberikan pencerahan. Dan semua diam. Sama seperti sekarang ini Anda diam. Antara mengerti atau tidak, pokoknya diam saja. Tetapi yang menarik adalah ketika orang salah memahami iman kita, tidak usah bereaksi secara tidak proporsional. Kau mau apa? Kau mau apa? Kenapa iman saya? Tetapi kita diingatkan tentang petuah, tentang nasihat gembala yang baik, bahwa dulu kita mungkin juga seperti orang barbar, berdosa, sesat, kata bacaan pertama, tetapi Allah menuntun kita dan menyelamatkan jiwa kita. Maka menjadi orang Kristiani yang Katolik selalu berkiblat menatap Sang Gembala yang lemah lembut dan rendah hati. Banyak sekali peristiwa panggilan seseorang menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati dari kerasnya hati mereka terhadap Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang melembutkan hati mereka. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang sungguh-sungguh menggugah kita sebagai orang Katolik. Peristiwa tabisan di Manado juga serentak meneguhkan imamat saya. Mungkin ada beberapa umat juga yang sudah lihat, kenapa pastor agak susah-susah, agak sedih-sedih? Tidak, Ji. Tapi sementara bermenung, apakah pastor minggu depan sudah mau pindah? Tidak, Ji. Jangan kau pikir-pikir dulu itu. Saya tidak memikirkan itu. Tetapi memikirkan bagaimana pengalaman-pengalaman di dalam gereja, terlebih di dalam hidup pelayanan saya, untuk seterusnya menjadi gembala yang baik. Tetapi gembala yang baik yang selalu menatap Tuhan sebagai gembala agung. Karena kalau hanya baik, Pastor Simon dari dulu baik. Kalau benar harus tanda tanya lagi. Pemurnian terhadap pelayanan yang baik dan benar. Salah satu contoh yang sederhana adalah ketika ada umat yang mengantar saya pulang entah pelayanan maupun jalan-jalan atau kemana, saya selalu menunggu di depan pintu sana, pintu gerbang, sampai sejauh mata memandang mobil hilang baru saya naik. Itu sangat mengharukan sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam yang mau sungguh-sungguh mencoba dan belajar mengasihi domba-domba lewat hal-hal yang sederhana. Apakah kita juga di dalam kehidupan hal-hal yang mungkin sepele, remeh-temeh terjadi di dalam hidup keluarga, anak minta disapa dengan tatapan, bukan hanya dengan suara. Kau sudah makan, tapi tidak menatap. Kau sudah makan, rasanya beda, saudara-saudari. Marilah kita pada minggu panggilan ini, panggilan kita yang sesungguhnya, mencontoh meneladani Sang Gembala Agung, agar supaya semakin banyak kualitas baik dan benar masuk lewat pintu hati kita, dan sungguh-sungguh mendatangkan ketenteraman, kedamaian, dan pada akhirnya menemukan keselamatan di dalam Tuhan. Semoga demikian.